Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen RHI FM ini saya akan membacakan beberapa kisah atau pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh teman-teman subscriber Ada Apa Gerangan. Jadi langsung saja kita menuju cerita yang pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Muhammad Faiza Ramadan yang selalu ingin berbagi cerita horor dan kisah mistis yang nyata saya alami. Spesialnya buat para pendengar Ada Apa Gerangan di daerah Tegal, tepatnya Desa Cintamanik, Bumi Jawa, yang selalu setia menunggu ceritanya Bro Tama. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya ketika saya ngekos di daerah Kota Tua, Jakarta Utara, tepatnya di belakang Museum Fathahillah. Untuk alamat lengkapnya saya tidak bisa sebutkan demi privasi ya. 29 Juni 2022 pada sore hari, saya yang sedang mencari kos bersama dua teman saya, sebut saja namanya Faiz dan Jelan. Saya dan kedua teman saya mencari kos baru dengan alasan mencari yang lebih dekat dengan tempat kerja saya. Maklumlah, anak perantauan, pejuang cuan. Faiz berbicara, "Eza, gimana kalau kita mencari kosnya mencar aja? Nanti kalau salah satu dapat yang cocok, harga sama tempatnya, langsung kasih kabar. Gimana?" Jelani menjawab, "Wah, ide bagus tuh Is. Kalau saya setuju. Tapi ingat, cari yang ada parkiran motornya agak lega ya. Jangan kayak yang kemarin." Saya pun menimpali, "Ya udah yuk, kita jalan terus. Nanti mencar, kita cari daerah Kota Tua aja ya," ujarku sambil memasukkan kontak motor metikku yang udah mulus. Singkat kata, setelah beberapa jam kami berpencar, lalu HP saya pun berdering. Ternyata Jelan yang menelpon saya. "Halo Zah, gua sama Faiz udah nemuin tempat nih. Parkiran lantai dasar lebar dan lantai 2 ada 40 kamar. Pokoknya harga terjangkau. Ya walaupun bangunannya kayak rumah tua sih, tapi nyaman kok," saya menjawab. "Di jalan apa?" "Yaudah, Sherlock aja ya, gua OTW sekarang." Singkat kata, saya pun sampai di rumah kos tersebut. Asri, sangat asri. Tapi begitu saya masuk, saya benar-benar merasakan hawa yang sangat tidak enak. Begitu saya mengecek, memilih kamar, saya melihat ruangan yang sudah diisi lemari dan kasur kecil. Dengan harga semurah itu, saya merasa cocok dan akhirnya saya pun memilih kamar yang paling dekat dengan kamar mandi, tepatnya kamar nomor 4. Sementara Faiz dan Jelan memilih satu kamar untuk berdua dengan alasan irit ongkos. Kamar mereka persis di depan kamar saya. Awal kami tinggal di kos itu masih biasa aja, belum ada kejadian apa-apa. Singkat kata, setelah 4 hari kos di situ, saya baru sadar. Ternyata dari sekian banyak kamar, yang terisi hanya 6 kamar. Sisanya 34 kamar kosong. Pantes aja kalau malam selalu sepi. Pada suatu ketika, kedua teman saya lembur dan saya pulang duluan. Pada waktu itu, malam Jumat sekitar jam 11 malam.
Saya pun tiduran sambil main game di HP. Tiba-tiba lampu di kamar mati. Sontak membuat saya bingung. Kok mati nyala? Seperti ada yang memainkan saklarnya. Lalu saya berdiri dan mematikan saklar sekalian karena mau tidur. Saya pun mengunci pintu dengan suasana yang sangat sepi karena penghuni kamar yang lain sedang kerja shift malam. Dan ketika malam itu, Faiz dan Jilan pun menginap di kerjaan karena sudah larut. Ketika saya baru memejamkan mata, tiba-tiba ada suara yang mengetok pintu kamar saya. "Siapa?" teriak saya, tapi nggak ada jawaban. Begitu saya buka, nggak ada siapa-siapa. Kemudian saya lanjut rebahan lagi. Tapi kemudian saya mendengar suara kaki orang berjalan, tapi seperti diseret salah satu kakinya. Semakin lama semakin dekat dengan telinga saya. Karena penasaran, saya pun berdiri untuk membuka pintu kembali dan mengecek menengok kanan kiri. Tapi tetap gak ada siapa-siapa. Ketika saya tutup kembali dan hendak menyalakan lampu, saya terkejut ketika di kasur tempat tidurku terbaring sesosok wanita memakai kebaya dan berkata, "Kemarilah, temani saya tidur malam ini." Dengan tertawa yang nyaring, dia menyeringai. Dan anehnya, seketika saya tidak bisa menggerakkan langkah kaki. Saya hanya terfokus menatap wajah wanita itu beberapa menit. Semakin saya menatap, semakin hancur mukanya. Saya berusaha tidak panik dan tidak takut. Namun, energi makhluk itu sangat kuat dan membuat saya sangat lemas. Tiba-tiba, dia melotot ke arah saya dan berkata, "Kamu selanjutnya. Ya, kamu yang dipilih untuk ditumbalkan." Saya pun sangat kaget ketika saya dibilang mau ditumbalkan. Dengan menarik nafas yang dalam, saya mencoba membuat energi negatif supaya bisa mengimbangi energi makhluk itu. Dan akhirnya saya bisa berbicara. "Apa maksud kamu? Siapa kamu?" "Kamu gak perlu tahu siapa saya. Yang perlu kamu tahu, kamu akan dijadikan budak di istanaku." Lalu muncul lagi satu makhluk yang sangat tinggi dan besar. Makhluk itu berbentuk manusia, tapi berkepala kerbau, dengan membawa sebilah golok yang sangat panjang. Dengan suara beratnya, dia berkata, "Ayo manusia, ikut dengan kami, atau golok ini yang akan mengantarkan secara paksa." Saya pun mencoba tenang dan berkata, "Maaf sebelumnya, kalian itu siapa dan punya urusan apa sampai ingin memaksa saya untuk ikut?" "Jangan banyak bicara, tarik paksa dia Jarot," sambil menunjuk kepadaku. Dan seketika makhluk yang tinggi besar itu mengayunkan goloknya ke arahku. Dengan seketika makhluk itu terpental dan mengerang. "Siapa yang ada di belakangmu, wahai manusia? Kenapa senjataku tidak menembus tubuhmu?" Lalu dengan tiba-tiba si kumbang berbicara dari belakang. "Hei makhluk bodoh, kalian salah pilih orang untuk dijadikan tumbal. Karena anak ini ada yang menjaganya selain saya." Kemudian yang saya lihat, tiba-tiba kami bukan seperti berada di dalam kamar, melainkan di sebuah ruangan yang sangat lembab, entah itu di mana. Saya pun hanya melihat pertempuran sang kumbang penjagaku yang bertempur sengit dengan kedua makhluk itu. Singkat kata, mereka pun lenyap dan si kumbang mengantarkanku ke sebuah kamar lagi dan berkata, "Maaf Den, saya tidak bisa memusnahkan mereka. Sebaiknya Aden besok pindah saja dari tempat ini karena terlalu berbahaya dan banyak makhluk berenergi tidak baik yang berada di area rumah ini." Hari itu pun berlalu. Keesokannya, teman saya yang bernama Faiz pun mengalami kesurupan. Dan ketika saya melihat Faiz, dia melotot ke arah saya sambil berkata, "Pergi kalian, tidak ada gunanya kalian tinggal di sini. Terutama kamu. Kamu hanya membuat kami panas di sini.
Atau kalau tidak pergi, anak ini yang akan saya bawa, ancam dia sambil tertawa. Dan setelah 17 hari saya tinggal di kos itu, demi keamanan kedua teman saya pun memutuskan untuk pindah kos. Bukan karena saya takut akan makhluk itu, tapi karena keamanan kedua teman saya. Takut kalau mereka yang akan diincar oleh pelaku pesugihan. Dari kejadian itu, saya baru tahu, ternyata yang melakukan pesugihan itu adalah pemilik kos tersebut. Ketika saya pamit untuk pergi, dari situ pemilik kos mengembalikan uang kami sambil berkata, "Maaf ya mas, kalau tidak nyaman. Saya tahu kamu telah mengetahui semuanya. Ini uangnya saya kembalikan. Dan tolong mas jangan ceritakan semuanya ini ke siapa-siapa kalau mas ingin selamat." Dengan cuek, saya pun mengambil uang itu dan berkata, "Bu, ingat pesan saya. Perbuatan yang baik akan berakhir dengan baik. Begitupun dengan perbuatan yang buruk, pasti akan berakhir dengan buruk. Carilah pekerjaan, keberkahan, rezeki darinya, bukan dari selainnya, Bu." Bukannya mencerna omongan saya, ibu itu malah berkata, "Sudah mas, pergi saja. Jangan menceramai saya. Kamu anak kemarin sore kok belaga menceramai orang," ucapnya sambil meninggalkan kami bertiga. Kami pun terpaksa tidur di mes kerjaan dulu untuk sementara waktu. Bahkan sementaranya sampai saat ini. Maaf ya Mas Tama, bukannya saya tidak mau memvideokan tempatnya, tapi memang tidak diizinkan oleh penghuni yang tak kasat matanya. Saya cuma bisa melampirkan fotonya saja. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu ya. Salam sukses selalu dan semoga channelnya tambah maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatot, Kendra, dan Romi. Sepulang dari main ke rumah para cewek, mereka memilih pulang jalan kaki. Jarak yang lumayan jauh, dari desa nelayan lama ke desa nelayan baru. Alasan mereka memilih pulang berjalan kaki karena untuk mengirit ongkos pulang, dan kendaraan yang ada juga hanya becak saja. Biasanya mereka ngapel menggunakan sepeda, tapi terkadang memilih untuk naik becak dan pulang dengan jalan kaki. Biasanya mereka tidak menemukan kejadian aneh, hanya kejadian biasa saja yang terkadang membuat ketiganya lari sambil tertawa. Namun, kejadian aneh yang sekarang bukan aneh lagi, karena sampai merusak pagar rumah seseorang. Di tengah perjalanan, ketiganya memilih untuk membeli rokok di warung. Rokok batangan untuk menemani perjalanannya. Rokok pun dinyalakan di warung itu dan mereka lanjut berjalan. Ketiganya sesekali tertawa, bersenda gurau membicarakan cewek-cewek yang habis mereka apeli. Lamanya perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki, membuat rokok pun sudah sampai di ujung dan dibuang. Masih belum ada keanehan. Dan di saat ingin kembali menyalakan api rokok, tidak ada seorang pun dari mereka yang membawa korek api. "Mau rokok nggak ada koreknya, gimana nih?" tanya Gatot. "Iya nih, mana nggak ada rumah buka. Semua orang udah terlelap dalam tidur," timpa Romi. Di situ ada cahaya tuh, kesana yuk, ajak Kendra. Terlihat dari kejauhan ada sorot damar cempor atau lampu damar yang tertutup ember plastik yang ada di bawah ranjang kayu atau bambu. Ketiganya yang lelah berjalan tidak sadar duduk di ranjang itu, ranjang yang ada di belakang rumah salah satu warga. Ketiganya duduk sambil asik mengobrol, sedangkan Kendra mulai menyalakan api dari damar cempor yang ada di bawah tempat mereka duduk. "Nih, mau rokok gak?" tanya Kendra menjulurkan rokok yang sudah menyala. Maksud Kendra agar yang lain ikut menyalakan rokoknya melalui rokok Kendra yang sudah menyala. Tunggu dulu Ndra, kamu dapat api dari mana?" tanya Gatot. "Nih, di bawah ada damar cempor," jawabnya masih tidak paham dengan apa yang terjadi. "Tot, bukannya kalau damar cempor ditutup ember plastik dan ada di bawah balik itu tandanya..."
Timpal Romi terpotong. Gatot dan Romi sadar. Keduanya pun tiba-tiba menelan ludah. Kendra bingung dengan apa yang terjadi. Perlahan, keduanya melihat ke arah belakang. Kaget bercampur ngeri ketika Gatot dan Romi mendapati sesosok yang terbungkus kain terbaring di balai tersebut, tepat di belakang mereka. Sosok mayit terbungkus kain dengan mata melotot dan kapas yang masih menempel di kedua hidungnya. Sontak keduanya lari tunggang langgang. Gatot lari ke arah utara, dia melompat dan menabrak pagar rumah warga sampai rusak. Sedangkan Romi lari ke sisi berlawanan atau ke arah awal mereka datang. Kendra bingung melihat kedua temannya lari tunggang langgang, membuatnya perlahan menengok ke belakang. Saat menoleh, wajah Kendra dan si mayit itu hanya berjarak sejengkal. Matanya melotot dengan kapas di hidung, menatap penuh amarah. Di sisi lain, Gatot sudah lumayan jauh. Dia berhenti sambil setengah jongkok, menempuhkan kedua telapak tangan ke kedua lututnya. Terdengar dari jauh, Romi memanggil, membuat Gatot mencari sumber suaranya. "Tot, Tot, kamu di mana?" teriak Romi. "Di sini, Rom," balas teriak Gatot. Mendengar balasan dari Gatot membuat Romi menghampirinya. Dia tampak begitu ketakutan. Giginya bergemerutuk sambil posisi tubuhnya bergetar seperti orang yang menggigil. "Kenapa kamu, Rom?" tanya Gatot menertawakan Romi yang mendekat. "Lah, kamu aja sampai keringetan gitu," balas Romi mendekat. "Bener-bener gak sadar, Rom, kalau itu balai bekas memandikan mayat," terang Gatot. "Iya, Tot, padahal sudah ada cempor di bawahnya yang menandakan baru saja ada yang meninggal dan dimandikan pakai balai itu," jawab Romi. Rom, Kendra kemana?" tanya Gatot melihat arah belakang Romi mencari Kendra. "Lah, aku kira sama kamu, Tot," balas Romi dengan mata mencari ke sekeliling. "Jangan-jangan," ucap keduanya. Karena rasa kesetiakawanan, keduanya pun memutuskan kembali ke tempat itu untuk mencari Kendra. Namun awalnya, keduanya enggan, sempat cekcok untuk memutuskan siapa yang menjemput Kendra di sana. Singkatnya, keduanya pun memutar lewat depan rumah itu. Keduanya mengendap layaknya maling sambil dorong-dorongan. Lewat tengah malam, semua orang sudah terlelap. Padahal teriakan mereka saat melihat penampakan dan saat saling dorong satu sama lain begitu hebat. Tetapi tidak ada satu warga pun yang terbangun. Dengan rasa kesal, Gatot mengalah dan berjalan paling depan. Romi memegang erat baju Gatot dari belakang, sambil kedua matanya terus mengawasi sekitar. Melewati gang kecil dari depan rumah itu, tidak terasa sudah ada di penghujung gang. Gatot berhenti mendadak, membuat Romi menabraknya. "Ngapain berhenti, Tot?" tanya Romi dengan nada berbisik. "Rom, coba kamu lihat," pinta Gatot. "Kamu sajalah, Tot, aku takut," jawab Romi dengan raut wajah ketakutannya. Gatot menggelengkan kepala, lalu perlahan dia mengintip dari belakang ujung rumah itu dan perlahan dia melihat ke arah balai. Rom, coba lihat," pinta Gatot lagi. "Nggak takut," balas Romi. Lihat dulu, benar tidak itu Kendra?" tanya Gatot. Masih bercampur takut, Romi memberanikan diri mengintip dari ujung dinding rumah itu. Dilihatnya Kendra sedang terbaring di atas balai, menggantikan posisi mayit itu. Sedangkan si mayit hilang entah kemana. "Yuk, ajak Gatot," dibalas oleh anggukan. Keduanya langsung lari mendekati Kendra yang sedang tidur di atas balai itu. Gatot menepuk pipi Kendra beberapa kali untuk membangunkannya. Sedangkan Romi menggoyangkan kaki Kendra agar terbangun, tapi pandangannya masih fokus menelisik sekitar. Tidak lama, Kendra pun terbangun. "Ada apa, Tot? Kenapa aku tidur di sini?" "Sudah, kamu bangun dulu. Kita pulang dan cari becak," balas Gatot. Dengan tatapan bingung, Kendra pun terbangun. Dia segera duduk dan langsung bangkit dari balai. Posisi Gatot dan Romi menghadap Kendra,
sedangkan Kendra menghadap Gatot dan Romi. Kendra melihat ada sosok terbungkus kain berdiri di belakang kedua temannya dengan wajah gosong kehitaman dan kapas di hidungnya. "Rom, Tot, di belakangmu," tunjuk Romi menatap ngeri. "Mau kemana, Mas?" tanya suara dari belakang Gatot dan Romi. Tanpa menoleh, keduanya langsung menarik tangan Kendra dan lari menuju jalan awal mereka datang. Kendra langsung berbalik badan karena ditarik, lalu mengikuti kedua temannya lari, meninggalkan tempat itu. Singkatnya, ketiganya lari dengan nafas terengah, berhenti di salah satu pos yang ada tukang becak sedang tidur di dalam becaknya. Gatot membangunkan tukang becak dan ketiganya pun pulang menaiki becak. Awalnya ingin pulang jalan kaki, tapi belum setengah jalan akhirnya pulang naik becak, dan selama perjalanan pulangnya mereka menertawakan kejadian yang barusan dialami, saling ejek tentang ekspresi-ekspresi wajah mereka saat melihat sosok mayat tersebut. Tradisi di sini memang dulunya seperti ini. Tempat untuk memandikan seseorang yang telah meninggal. Biasanya di bawahnya diberikan lampu templok dan ditutup ember plastik untuk menandakan kalau di rumah itu ada yang meninggal. Kegiatan itu akan dilakukan selama 7 malam dan malam setelahnya seperti biasa saja. Tidak ada lagi lampu templok di bawah ranjang. Namun untuk sekarang sudah berbeda. Sudah tidak memakai hal itu lagi. Kalau ada yang meninggal, umumnya sekarang diadakan melean atau begadang di rumah orang yang meninggal dan masih sama sampai 7 malam. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 70-an. Daryono menguap sambil mengucek kedua matanya. No, berangkat nggak?" teriak Pak Nar dari pintu luar. "Iya Pak Nar, sebentar," balas teriak Yono, bangkit dari ranjang bambunya mendekati pintu depan. Daryono membuka pintu. Terlihat wajah Pak Nar memandang penuh keseriusan. Yono masih sesekali mengucek matanya, diiringi dengan uapan. "Ya sudah, aku bangunin yang lain dulu ya. Kamu siap-siap," ujar Pak Nar. "Ya Pak," jawab Yono sambil kembali menutup pintu. Yono berjalan ke belakang, menarik sarung yang terselempang di antara punggungnya, sambil terus menguap dengan keadaan sesekali memejam. "Bo, aku berangkat dulu ya," ucapnya melewati kamar sang ibu. "Iya No, hati-hati ya. Jangan lupa baca doa," pinta sang ibu dari dalam kamar. Sepertiga malam itu, ibu Daryono tengah sholat malam, sedangkan anaknya hendak berangkat melaut. Makanya Daryono tahu kalau ibunya tidak tidur dan izin melaut kepada sang ibu. Remangnya pencahayaan rumah saat itu yang hanya diterangi lampu templok di setiap sudut rumah. Lantai pun masih beralas tanah. Dapur pun masih menggunakan kayu bakar sebagai alat bantu memasak. Sela dari pagar bambu membuat cahaya rembulan masuk ke dalam kamar mandi. Tiang dari kayu yang rapuh membuat debu yang sesekali mengotori bak kamar mandi itu. Daryono mencuci wajahnya, membuang air kecil sambil merasakan pundaknya agak merinding. Sial, Kunti, ngapain ngintip orang kencing dari luar kamar mandi? Dalam batin Daryono bergumam. Makhluk halus seperti kuntilanak, pocong, tuyul, gendruwo sudah sering dilihatnya. Tapi bukan berarti Daryono indigo. Tapi di zaman-zaman itu mereka masih suka menampakkan dirinya. Selesai buang air kecil, menyiram bekas kencingnya, Daryono pun melihat ke belakang. Tetapi tidak ada apa-apa. Mungkin perasaanku aja. Dalam batin Daryono berujar. Rasa haus menggerogoti tenggorokannya. Daryono pun berjalan keluar kamar mandi, mendekati tempayan air yang ditutup rapat. Dia mengambil gayung yang terbuat dari tempurung kelapa, lalu mengambil air di dalam dan langsung meminumnya. Wajah Daryono tertutup gayung ketika minum, dan saat menurunkan gayung itu dari mulutnya,
sosok kuntilanak itu tiba-tiba ada di depan wajahnya. Astagfirullah, teriak Yono kaget. Ada apa, Yon? Teriak sang ibu dari dalam kamar. Kuntilanak, Bu, jawab Daryono masih menatap sosok itu. Oh, kuntilanak, baca doa. Biarkan saja. Sudah kamu sana, katanya mau berangkat, teriak sang ibu lagi. Seakan sesuatu itu menjadi hal wajar bagi mereka. Daryono langsung menutup tempayan, menganggap sosok itu tidak ada. Dengan begitu, pikirannya tidak akan mengganggu karena Daryono tidak melihatnya. Daryono bergegas ke depan di mana tempat dia tidur saat itu. Daryono tidak mempunyai kamar dan tidur di ruang depan atau ruang tamu. Setelah selesai semua, Yono keluar rumah, menutup pintu depan dan mengambil obor yang tergeletak di bagian bawah pojok pintu rumahnya. Lalu menyalakan obor itu dengan api dari lampu teplok yang berada di bagian luar rumah. Semoga di jalan gak lihat yang aneh-aneh, gumam Yono dalam batin. Lalu mulai melangkahkan kakinya meninggalkan rumah. Rumput dan ilalang yang tumbuh tinggi serta pepohonan yang padat membuat cahaya rembulan tertutupi. Tanah yang licin dan adanya beberapa lubang membuat Daryono lebih fokus melihat ke arah bawah. Sepakan angin, suara jangkrik, dan kicau burung malam menambah kesan kemistisan. Tidak ada warga begadang, tidak ada pula yang ronda malam. Semua orang masih asik terlelap dalam tidurnya. Nasib sebagai nelayan yang harus bangun di sepertiga malam untuk menjemput rezekinya. Dikala semua orang masih tertidur, mereka harus terbangun. Belum begitu jauh, rumahnya pun masih nampak. Namun, sayup-sayup terdengar tawa dan lari anak kecil. Yut, buyut, jabang bayimu, Daryono mau lewat, jangan ganggu, ucapnya sambil terus berjalan mengesampingkan ketakutannya. Seakan ada banyak mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Namun Daryono masih terus berjalan sambil menunduk, berpura-pura tidak melihat mereka yang tengah mengawasinya. Gemuruh ombak mulai terdengar di telinga. Daryono mengedarkan pandangannya. Dia melihat banyaknya obor yang bergerak dan suara-suara para nelayan yang sudah bersiap untuk berangkat. Daryono bergegas mendekati teman-temannya yang sudah berkumpul menunggu kedatangannya. Lama sekali, Dar, keluh temannya. Tasiman, biasalah kayak nggak tahu aja. Jelas Daryono agak kesal. Lah, alasan kamu. Aku aja waktu mau berangkat diikuti sesuatu, tapi biasa aja tuh. Jelas Tasiman. Iyalah, biasa. Orang wajahnya aja kayak setan. Selatie. Kamu ya. Biar begini, banyak janda-janda jatuh cinta kepadaku, balas Tasiman. Iya, janda peot, potong Darsono, dan mereka pun tertawa terbahak-bahak. Pak Nar lalu memotong candaan mereka dan menyuruh mereka memadamkan api, lalu naik ke atas perahu. Di atas perahu sudah ada beberapa orang menunggu, dan setelah mereka bertiga naik, tali pengikat perahu mulai dilepaskan. Dari sungai menuju laut tidak begitu jauh, tetapi karena suasana yang begitu hening, deru ombak laut pun terdengar begitu lantang. Suara goyangan air dari dek perahu dan suara-suara kayu panjang yang ditancapkan ke dasar sungai begitu terdengar. Kayu-kayu itu ditancapkan guna mendorong perahu agar tetap berjalan. Dorong dari bagian kiri dan dorong dari bagian kanan. Gelak tawa masih menyelimuti ketiga pemuda itu. Pak Nar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sedangkan yang lain, ada yang memilih kembali tidur dan ada yang bagian mendorong perahu dengan kayu yang ditancapkan ke dasar itu. Tancap, dorong, cabut, tancap, dorong, cabut, dan begitu seterusnya. Hingga kabut menutupi pandangan mereka. Dan hilangnya kabut itu, mereka sudah ada di laut. Pak Nar, kok sudah sampai? Tanya Cayo yang mendorong perahu dari arah belakang. Lah iya, kok sudah sampai laut ya? Tanya balik Pak Nar kebingungan. Pak Nar, nelayan yang lain pada kemana? Tanya Gandul meletakkan telapak tangannya di kening melihat sekitar. Cawo segera mengangkat kayu panjang itu dan diletakkan di pojokan perahu.
lalu cepat-cepat ke tengah karena merasa perahu itu berguncang dengan hebatnya. "Ombaknya besar amat," teriak Semprol. "Pegangan!" teriak Pak Nar, menyuruh anak buahnya berpegangan sesuatu. Perahu terombang-ambing di lautan. Daryono yang bingung melihat ke arah belakang. "Kok kita jauh dari darat?" teriak Daryono. "Ngaco kamu, Yon, kita kan baru saja keluar dari Mua," jawab Tasiman terpotong ketika wajahnya dipegang sama Daryono untuk memalingkan wajah Tasiman ke belakang. Lanjut Tasiman dengan nada kecil karena kaget saat melihat kalau mereka sudah ada di tengah-tengah laut. "Rentangkan layar!" teriak Pak Nar, membuat semua orang bergegas merentangkan layar, sedangkan Pak Nar masih memegang kemudi dengan sekuat tenaga. Namun sesekali mereka mencari keberadaan nelayan lain atau memastikan kalau mereka masih dekat dengan daratan. "Apa karena gelap atau memang kita jauh dari daratan?" teriak Tasiman. "Apa?" tanya balik Daryono, tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang Tasiman ucapkan. Perahu lalu bergoyang begitu kencang, seperti disapu badai. Suasana sekitar pun begitu gelap, hanya sinar dari air laut saja yang terlihat kala diterjang oleh perahu. "Jangan lupa berdoa," Daryono ingat dengan apa yang ibunya pesankan. "Sebaiknya kita berdoa, sepertinya ada sesuatu yang janggal," teriak Daryono mengingatkan Tasiman yang ada di sampingnya. "Hah?" balas Tasiman, tidak mendengar apa yang Daryono ucapkan. Tiba-tiba perahu condong ke kiri dan semua orang pun jatuh. Namun anehnya bukan tercebur ke laut, tetapi jatuh ke lumpur. Lalu disusul suara perahu yang jatuh ke kiri, dan untungnya tidak menimpa siapapun karena mereka bergegas lari. Pakaian kotor penuh lumpur, mata menelisik bingung ke setiap penjuru arah. Beberapa dari mereka bahkan menggaruk kepala, bingung mengapa mereka sekarang ada di tengah-tengah sawah. "Hah, perahunya terbang, jatuh ke lumpur sawah gitu?" tawa Tasiman yang dipenuhi tanda tanya karena tidak ada bekas dari jejak perahu di sawah itu. "Laut mana laut? Sungai?" ujar Pak Nar sambil melihat sekeliling. "Alhamdulillah kita selamat," sela Daryono. Semua tercengang mendengar Daryono mengucapkan syukur, dan sebagian masih ada yang duduk di atas kubangan sawah yang berlumpur. "Alhamdulillah, no. Apa yang disyukurkan? Perahuku itu bagaimana bisa ada di situ?" ujar Pak Nar menunjuk perahunya. "Harta masih bisa dicari, Pak. Setidaknya kita selamat. Bagaimana jadinya kalau kita di bawah jauh lagi?" balas Daryono. Lalu sinar mentari perlahan menampakkan eksistensinya, dan mereka pulang diiringi dengan tawa, meninggalkan perahu yang tidak mungkin bisa dibawa pulang. Tidak ada alat apapun untuk membawa perahu tersebut agar bisa kembali, dan tidak mungkin menarik perahu tersebut tanpa merusak area persawahan. Pak Nar mengikhlaskan perahunya terdampar di tengah sawah, menjadi saksi bisu atas kejadian aneh yang menimpa dirinya dan anak buahnya. Siang harinya, beberapa bagian perahu yang bisa diselamatkan mereka bawa pulang, dan seketika pemandangan tersebut menjadi wisata dadakan. Kata kakak Bang Gatot, atau kita sebut saja Bang Dakrun, kalau perahu tersebut diangkat oleh makhluk itu dan mata para nelayan itu dinampakkan keganasan tengah laut. Padahal ombang-ambingnya perahu tersebut karena ulah makhluk halus. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirimkan pengalaman mistisnya ke email kami. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak RHI FM kali ini. Semoga dapat menghibur kalian malam ini. Namun, sampai di sini saya menemani teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.